Set didu ya Tuhan. Aku kalau lihat wajah ini ya pengen bawa pisang gitu loh asli. Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Sangat disayangkan gitu ya seorang Bapak Anies Baswedan gitu ya, yang menurut gua politikus berpendidikan tinggi gitu ya, yang gua tahu juga beliau adalah seorang dosen gitu ya, dosennya di universitas ternama lagi. Tapi kok bisa-bisanya ASEAN memiliki ibu kota? Ini mahasiswa-mahasiswinya gimana ya? Hai guys, kita bersama Bang Boy. Yes, si pengangguran yang dipuja-puja sebagai Imam Mahdi palsu ya. Dia kembali buat kehebohan. Bukan tentang perbuatan dia yang baik, bukan. Tentang lambenya, mulutnya, congornya lagi. Ya. Dia dengan enteng mengatakan bahwa Jakarta ibu kota ASEAN. Nah, kita harus edukasi ini kepada warga-warga sekitar ini ya. Jangan biarkan si temannya koruptor ini, ataupun mungkin dia juga koruptor, jangan sampai dimakan mentah-mentah oleh penduduk Indonesia. Kita cerdaskan lewat video ini. Kita bahas nih dia Rex. Iya. Aduh. Ada yang menarik dari foto ini, guys. Walaupun sebenarnya ini video awalnya ya, tapi ada yang menarik. Ya. Coba teman-teman dari foto ini ya, dari 4 orang ini satu kata aja, ya. Satu kata aja sebutkan yang menggambarkan 4 orang ini. Silakan ya. Saya kasih waktu kalian 10 detik lah ya. Nah, sampai saya menghitung 10 detik, teman-teman ketik aja, komen aja. Dari 4 orang ini, satu kata yang terlintas di pikiran kalian itu apa? Ya, 10, 9, 8. Ya, komen guys. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Karena kalian sudah komen, saya dari Abang Boy pribadi ya, ketika melihat ini yang pertama, pecatan. Lihat, set didu ya Tuhan. Aku kalau lihat wajah ini ya pengen bawa pisang gitu loh asli. Nah, saya set didu, Refli Harun, Lembong Anies. Yes. Bang Boy pribadi mengatakan terlintas aja gitu. Ini mah 4 orang pecatan Pak Jokowi. Yang akhirnya memilih untuk membenci Pak Jokowi. Nanti kalian semua yang komen yang terlintas satu kata aja ya, yang terlintas langsung saya pin kan ya, langsung saya like ya, kasih emoticon love. Nah, ada ini ya, si Abah yang Menteri Pendidikannya Pak Jokowi yang dipecat. Nah, kita bahas ini, soalnya dia yang dosen, dia juga yang capres, dia juga yang pernah jadi menteri, mengeluarkan statement seperti ini. Ibu kota ASEAN itu di mana, Bapak Ibu? Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Karena itu waktu dulu saya bertugas di Jakarta, ada stasiun kereta api MRT yang lewat di depan kantor kejaksaan. Saya minta stasiun itu diberi nama stasiun ASEAN. Supaya apa? Setiap hari mengingatkan penggunanya bahwa Jakarta itu bukan hanya ibu kota Indonesia, tapi Jakarta juga ibu kota ASEAN. Dan di Jakarta ini, kamu jilat terus bibirmu itu. Nah, tanpa lama-lama deh, kita cukup deh ya. Jangan dengar panjang-panjang si Wan Ngibul ini. Kenapa? Kita harus buktikan dulu dong. Kita harus cari tahu fakta sesungguhnya. Sepertinya dugaan saya si Wan Ngibul ini ngambil fakta dari Google.
Mungkin dia pengennya kembali mengingatkan, gue ini pernah jadi gubernur Jakarta loh. Lihat aja prestasi gue, nauzubillah min dzalik. Nggak ada prestasimu bangsat, nggak ada sama sekali. Cuma satu, kita harus fair ya, kita harus akui. Kalau boleh mengakui satu prestasi Anies di Jakarta, yaitu cuma mengenai integrasi angkutan umum, itu saja ya. Dan sekarang nggak tahu seperti apa sekarang kebijakan itu. Nah, kita harus akui, ketika benar ya benar, enggak salah enggak ya enggak, tapi cuma itu doang. Ya itu doang. Nah, sepertinya si Wan Ngibul ini dapat dari Google. Kenapa dari Google? Karena Google ngomong seperti ini. Ibu kota ASEAN itu di mana, Bapak Ibu? Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Masa kita coba kita googling, Abah Anies ini cuman gede omong aja, omon-omon doang. Ibu kotanya ASEAN. Ibu kota ASEAN adalah Jakarta. What? Ini dia. Google mengatakan ya, ibu kota ASEAN adalah Jakarta. Apa buktinya? Karena ASEAN menjadikan Jakarta sebagai tempat sekjen ASEAN. Oke, menarik ini guys. Kita harus buktikan fakta sesungguhnya ya. Ibu kota ASEAN itu di mana, Bapak Ibu? Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Ada stasiun kereta api MRT yang lewat di depan kantor kejaksaan. Saya minta stasiun itu diberi nama stasiun ASEAN supaya apa? Setiap hari mengingatkan penggunanya bahwa Jakarta itu bukan hanya ibu kota Indonesia, tapi Jakarta Bodo juga ibu amat, kota ngibul. ASEAN. Well, secara de jure dan konsensus, seluruh negara ASEAN itu telah menyetujui secara resmi dan tertulis kalau the Asian Secretariat should be based in Jakarta, Indonesia. Ini ada pasal ya dalam Agreement of Establishment of the Asian Secretariat tahun 1976 dan ditegaskan kembali dalam ASEAN Charter tahun 2007. Jadi hal ini tuh nunjukin kalau Jakarta tuh diakui secara hukum internasional sebagai pusat administratif. Motor teh gandeng di dia mah. Jadi semua anggota, baik melalui ratifikasi piagam ASEAN, itu berkonsensus terhadap status ini. Nah, tapi dari sisi terminologi hukum dan politik, Jakarta tuh nggak bisa disebut ibu kota tuh capitalnya ASEAN. Sebab ASEAN itu tidak memiliki konstitusi seperti negara, hanya memiliki piagam atau charter. Dan bisa dibilang ini tuh kurang tepat, karena istilah ibu kota tuh melekat pada entitas negara, bukan organisasi. Jadi istilah yang tepat itu adalah headquarter, yang dimana ini adalah pusat operasional dan administratif dari sebuah organisasi. ASEAN Charter dan dokumen hukum lain itu tidak pernah bilang atau tidak pernah menggunakan istilah capital atau ibu kota. Kenapa sih gitu? Aing teh riweuh. Karena gini awir, ada dampak terburuk dari ketidaksesuaian terminologi. Bisa aja gitu ada resiko kesalahpahaman politik dan diplomatik. Dan ini nggak sejalan aja gitu sama dokumen resminya ASEAN. Jadi bisa salah tafsir atau keliru di tingkat diplomatik. Seolah-olah ASEAN itu adalah entitas politik seperti Uni Eropa dengan pusat kekuasaan gitu, yang berarti ini adalah melampaui atau mengubah makna resmi yang disepakati oleh semua negara-negara anggota. So, gue pengen tahu ya pendapat lu, menurut lu apakah it's okay aja gitu, atau no? Ya enggak lah, ini harus kita lawan ini. Omongan-omongan seperti ini punya makna agenda politik. Kenapa? Si Wan Ngibul ini ingin kembali memainkan memori dari fans-fansnya atau anak-anak Abah. Anak-anak Abah dikasih fakta seperti ini oleh si Abah ini, ya pasti akan dimakan mentah-mentah. Orang anak-anak Abah disuruh makan tai sama Abah yang dimakan kok. Gak percaya kalian? Suruh Anies disembah. Sembahlah saya. Disembah sama anak-anak Abah ini. Dibilang Imam Mahdi aja si Abah ini gak nolak kok. Apalagi hanya disuruh nyembah. Nah, ini harus diedukasi yang benar kepada rakyat Indonesia. Jangan sampai yang orang yang nggak punya prestasi satupun ini, kecuali yang saya bilang tadi itu, ya, jangan biarkan dia mencuri panggung dengan tentang kinerja dia di masa lampau. Yang harus kita ingatkan adalah
Dia boleh pernah menjabat sebagai gubernur, tapi dengan durasi 5 tahun itu lihat apa kinerja dia. Ya, di saat yang bersamaan ini saya lebih bisa menampilkan segala ketidak bisa kerjanya Anies dibanding dia bisa kerja. Saya lebih bisa. Yang terngiang-ngiang di pikiran saya adalah ketidakbecusan Anies dalam kerja sebagai gubernur dibanding bisa bekerja. Nah, ini orang yang langsung menyanggah ya. Karena ASEAN itu bukanlah bicara tentang entitas politik. Bukan. Itu ada hanya bentuk kerjasama saja. Jadi nggak ada istilah-istilah ibu kota. Kalau dalam istilah Bang Boy tolol. Nah, tapi cukup dari Bang Boy untuk mengata-ngatain si Aba ini, karena masih ada lagi yang banyak yang pengen komen, guys. Dari Bapak Anies Baswedan, gue baru tahu kalau ASEAN itu ternyata punya ibu kota. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Guys, jujur banget nih ya, sebenarnya gue males banget ngontenin si Abah. Gue males banget gitu, karena gue males lagi berdebat dengan anak-anak kayak gitu. Gue males lagi berdebat dengan para wabah gitu loh, wakil Abah gitu. Gue capek banget gitu, cuman oke lah, mari kita bahas satu kali ini aja. Ibu kota ASEAN itu di mana, Bapak Ibu? Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Gua playgroup 1 tahun, TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ini gue lagi lanjut kuliah S1. Selama masa pendidikan gue dan selama masa gue sudah bekerja gitu ya, makanya gue kuliahnya telat gitu. Gue baru tahu kalau ASEAN itu punya ibu kota, dan gue baru tahu kalau ibu kota ASEAN itu adalah Jakarta. Selama gue hidup, yang gue tahu ASEAN itu adalah organisasi, Bray. Bukan negara gitu. Yang gue tahu ASEAN itu memiliki 10 negara. Ifibru, Simata, Mila, Kamfit. Sangat disayangkan gitu ya seorang Bapak Anies Baswedan gitu ya, yang menurut gue politikus berpendidikan tinggi gitu ya, yang gue tahu juga beliau adalah seorang dosen gitu ya, dosennya di universitas ternama lagi. Tapi kok bisa-bisanya ASEAN memiliki ibu kota? Ini mahasiswa-mahasiswinya gimana ini? ASEAN itu bukan negara ya, sayang-sayangku. Jadi ASEAN itu tidak memiliki ibu kota. Tapi betul kalau kantor sekretariat ASEAN itu letaknya di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta merupakan negara ASEAN yang besar. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu adalah organisasi regional, bukan negara federal. Artinya, ya jelas nggak punya ibu kota kayak Jakarta, kayak Washington DC. Tapi benar, sekretariat ASEAN itu ada di Jakarta. Tapi memangnya itu bisa dibilang kalau Jakarta adalah ibu kotanya ASEAN? Ya enggak. Sayang sekali Bapak Anies Baswedan ini. Padahal gue pribadi mengenal beliau gitu ya, sebagai politisi, sebagai cendekiawan gitu loh, sebagai apa ya, orang yang... Stop. Jangan berlebihan. Kalau sekarang kita kenal dia sebagai Wan Ngibul yang pertama, Imam Mahdi palsu yang kedua, yang ketiga Bapak politik identitas. Sudah. Oke. Orang selanjutnya. Kaum 24% kayaknya udah epilepsi berjamaah ya guys ya, dan denial, membantah, tidak terima bahwasannya Mantap Kak Anies Arifin. itu salah. Malah mereka sekarang lagi sibuk cari pembelaan tuh, katanya wah lu cari di Google dong. Google juga bilang bahwasannya Jakarta itu adalah ibu kotanya si ASEAN gitu. Padahal di bawahnya udah ada keterangan kenapa kemudian Jakarta menjadi ibu kotanya ASEAN, dan secara de facto ya. Jadi begini nih ya, saya luruskan dulu nalarnya. If you want to understand about that gitu kan. Jadi di situ sudah jelas dikatakan secara de facto. Lain ceritanya kalau kamu katakan itu de jure ya. Kalau de facto itu adalah simbol dari fungsi administratif Jakarta sebagai ibu kotanya ASEAN, bukan berarti itu secara de jure atau secara resmi ya. Kalau misalnya kamu ini ngebet banget pengen membenarkan statementnya Pak Anies itu bahwasannya Jakarta adalah ibu kota ASEAN, kamu harus tahu dulu. Saya bisa luruskan, saya bisa terima kalau Jakarta itu adalah ibu kota ASEAN dengan satu syarat. Konsepnya adalah negara. Buat dulu ASEAN itu menjadi negara, bukan organisasi perkumpulan negara. Nah begitu ya. Jadi saya beli analogi sederhana. Kalau kamu katakan ASEAN itu ibu kotanya Jakarta adalah sama seperti ini. Pak RT sering minum kopi di warung, lalu warung itu jadi kantor RT. Nah, bisa dibilang seperti itu? Kan tidak. Analogi berikutnya mengatakan ASEAN itu beribu kotakan Jakarta itu seperti jabatan yang tidak pernah dikasih ya. Sama. Kalau kita punya mantan, tapi mantannya masih sibuk stalking, ada rasa yang terpendam, padahal kita udah putus nih. Nggak ada lagi posisi dan status macam-macam gitu kan, secara de jure. Tuh, ya. Jadi boleh mengatakan Jakarta itu sebagai ibu kota ASEAN ya.
Itu prestise, namanya prestise. Tapi jangan karena hanya ingin membanggakan diri, karena prestise ini malah kita jadi cacat nalar, begitu, ya. Jadi berhentilah membenar-benarkan yang salah. Jadilah pendukung yang waras. Jangan jadi pendukung yang fanatik buta. Jadi kalau kamu maksain Jakarta itu sebagai ibu kotanya ASEAN, sama aja kayak kamu ngaku-ngaku presiden. Mentang-mentang kamu suka duduk di kursinya presiden, main ke istana presiden, lalu kamu mengaku presiden. Ya gimana mau jadi presiden? Nyapres saja gagal. Kan seperti itu analogi loh ya, analogi, jangan tersinggung. Makin panas. Kipas-kipasi dulu para wabah ini ya. Aduh Tuhan. Ya karena emang abahnya yang main presidenan. Oke Karin, saya izinkan untuk selesaikan Karin. Gitu. Jadi sekretariat yang ada di ASEAN itu berfungsi sebagai fungsi administratif. Kalau seandainya saya disuruh mencari di Google, yang harus teman ketahui adalah Google itu adalah mesin pencarian. Dia bekerja sesuai keyword. Setiap orang hasilnya berbeda-beda. Kalau saya disuruh cari di Google, begini hasilnya. Nah, pencarian Google saya mengatakan tidak. Berbeda hasil pencarian antara teman dan saya. Kalau kalian mau mengetahui lebih banyak tentang ASEAN, maka harus kunjungi laman resminya. Dan juga kalau teman-teman pengen pengetahuan yang tingkat lanjut, baca buku Erpul. Lu pada pasti dibelikan kan buku sama emak bapak lu, baca tuh Erpul. Dan guru IPS sepanjang ini selama ini tidak pernah mengatakan bahwasannya ASEAN itu memiliki ibu Jakarta gitu, ibu kota Jakarta. Ya, yang ada kalau redaksinya Pak Anies mengatakan Jakarta adalah salah satu ibu kota negara yang tergabung di ASEAN, benar. Tapi redaksi Pak Anies bukan seperti itu, ya. Jangan ngadi-ngadi, ngajarin gua buka Google segala apa macem, kagak kelas dos. Sorry ya, kita beda level ya. Aduh, ada abah. Kalian tuh terlalu gampang untuk dibodoh-bodohin. Makanya cerdaslah. Supaya apa? Kita sangat sayangkan sebenarnya agama dimainkan untuk mencuci otak mereka. Jadi ketika agama dipakai untuk mencuci otak mereka, termasuk seperti ini ya. Orang terlalu mendewa-dewakan misalnya gelar seorang Habib. Nggak salah sebenarnya. Tapi kita harus lihat juga konteksnya. Ya, ketika ada seorang Habib tidak pada kebenaran, ya tinggalkan. Sama juga ya, saya teringat banget dengan kisah seorang nabi yang ketika dia melakukan dosa, ya jangan dengarkan dia sampai dia bertobat. Paham nggak? Dan mereka memaksain Anies sebagai Imam Mahdi, ya Imam Mahdi yang harus didengarkan perkataannya, dan itu yang kita lawan. Jangan biarkan narasi seperti ini mereka terus sembur-semburkan. Ini kalau nggak di counter, mereka akan teringat atau mereka akan mengumandangkan, lihat itu Abah mengatakan dengan bombastis, memberi pengetahuan bahwasanya Jakarta adalah ibu kota ASEAN dan Abah adalah pernah menjabat wali kota Jakarta, gubernur Jakarta. Jadi Abah pantas dipilih untuk tahun berapa? 2029, 2034, mimpi aja kalian sana. Dan kami terus mengedukasi dan mengawalnya sampai Abah hanya cukup sampai sebagai capres saja, capres selamanya. Thank you guys, bye bye.